pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perahu kayu bermesin nyaris karam dihantam ombak tinggi di perairan Mentawai. Curi mobil di halaman rumah, seorang pelaku ditangkap, 2 lainnya berhasil kabur. Selain pesisir selatan, pemusnahan barang bukti juga dilakukan di Pasaman Barat. Satu unit speedboat atau perahu kayu bermesin yang ditumpangi 6 penumpang, termasuk seorang camat dan pastor, dihantam ombak pantai hingga hampir karam di Desa Betaet, Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai pada Rabu siang. Kejadian bermula saat perahu mesin yang berisi 6 penumpang berangkat dari Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, hendak menyeberang menuju Desa Betaet di Kecamatan Siberut Barat. Saat hendak sandar di Betaet, perahu bermesin itu dihantam ombak tinggi. Air laut masuk ke dalam perahu dan membuat penumpangnya panik. Beruntung saat itu banyak warga yang berada di pantai. Mereka langsung menolong penumpang perahu itu. Semua penumpang berhasil selamat. Sedangkan 2 orang operator perahu mesin berusaha melanjutkan perjalanan kembali menuju Desa Sikabaluan. Namun upaya itu gagal karena perahunya banyak berisi air akibat hantaman gelombang tinggi. Operator perahu kembali membawa perahunya bersandar di pantai Betaet. Nah, pada saat bot itu balik memutar bodi balik ke Sikabaluan, itu melintang sejajar dengan pantai. Nah, pada saat tersebut itu bodi dihantam oleh gelombang. Nah, bodi tersebut penuh dengan air. Namun untuk penumpang semuanya, barang-barang dan lain sebagainya itu selamat semuanya. Tidak ada korban jiwa. Jumlah penumpang ada 6 orang dan 2 orang operator. Nah, salah satu penumpang di situ adalah Pak Camat, termasuk juga pastor. Kejadian ini disebabkan tingginya gelombang laut akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi dalam sepekan terakhir ini. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan makan bergizi gratis untuk lebih dari 3.000 pelajar di Pasaman. Penyaluran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ditandai dengan peluncurannya di MTSN 1 Pasaman. Di MTSN 1 Pasaman, MBG disalurkan kepada hampir 750 pelajar. Sisa kuota yang telah dipersiapkan disalurkan ke sekolah lain. Di antaranya untuk SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Lubuk Sikaping. Selain itu, MBG juga disalurkan untuk murid di sejumlah TK dan SD. Pemerintah Kabupaten Pasaman memastikan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk lancarnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Termasuk juga memastikan kandungan gizi serta kelayakan makanan melalui Dinas Kesehatan. Kami dari pemerintah daerah bersama unsur Forkominda sebelum ini juga sudah melakukan berbagai persiapan, baik itu rapat-rapat koordinasi maupun pembentukan tim fasilitasi dan koordinasi untuk membantu pelaksanaan persiapan makan bergizi gratis ini. Dan insya Allah kami di Kabupaten Pasaman, baik pemerintah daerah, Forkopimda dan semua unsur terkait ini siap memberikan dukungan penuh agar program ini bisa sukses dan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman. Perwakilan Badan Gizi Nasional di Pasaman menyatakan bahwa program MBG akan dilakukan secara bertahap untuk 12 kecamatan yang ada di Pasaman. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional telah menyiagakan 1 dapur umum di Kecamatan Lubuk Sikaping dan akan dilanjutkan untuk pendirian dapur umum di kecamatan lainnya.
SPPG ini dibentuk dalam satu yayasan, di mana yayasan tersebut boleh memiliki maksimal 10 SPPG. Dari 10 SPPG tersebut ada satu dapur yang boleh melaksanakan 3.000 ya minimal. Ada 101.000, tetapi sesuai dengan kuota yang ada dahulu yaitu baru 3.068, artinya baru satu dapur. Dengan telah dilaksanakannya program MBG di Pasaman, Badan Gizi Nasional dan pemerintah Kabupaten Pasaman memastikan program ini terus berkelanjutan hingga semua siswa menerima program ini. Hanya saja dalam praktiknya, pelaksanaan MBG di Sumatera Barat tak berjalan dengan mulus. Bahkan, Kota Padang sendiri yang merupakan ibu kota provinsi belum menjalankan MBG sama sekali. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan memusnahkan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Terdapat 24 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan perincian, lebih dari 100 gram sabu-sabu, hampir 15 gram ganja kering, serta barang bukti lainnya, seperti telepon genggam dan peralatan judi. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin blender. Kemudian dicampur air, lalu dihancurkan. Cairan yang tersisa kemudian dibuang ke tempat yang aman. Sedangkan barang bukti ganja dan permainan judi dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti hanya dapat dilakukan jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa diajukan terhadap putusan itu. Itu perkaranya kebanyakan memang daripada tindak pidana psikotropika, termasuk dari situ sabu, ada juga ganja, tapi dalam permasalahan khusus ganja itu hanya berapa ukurannya sedikit. Yang lebih banyak masalah sekarang itu masalah daripada sabu. Pemusnahan barang bukti merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana. Proses ini dimulai dari penyitaan hingga putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Selain di Pesisir Selatan, pemusnahan barang bukti juga dilakukan di Pasaman Barat. Hanya saja, di Pasaman Barat, yang dimusnahkan adalah sabu-sabu hasil sitaan. Yang memusnahkan adalah Polres Pasaman Barat. Pemusnahan sabu-sabu dilaksanakan di Aula Mapolres Pasaman Barat dengan jumlah lebih dari 220 gram sabu-sabu. Proses pemusnahan juga disaksikan langsung oleh tersangka dan kuasa hukumnya. Barang haram itu dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur cairan pembersih, setelah itu dibuang. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan Yandri di Kecamatan Ranah Batahan. Proses pemusnahan ini digelar setelah seluruh syarat hukum dipenuhi. Pemusnahan sebagian besar barang bukti ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh siapapun. Sedangkan sebagian lagi disisihkan untuk proses hukum lebih lanjut. Tadi kita laksanakan pemusnahan kurang lebih 291,55 gram yang merupakan barang bukti yang sudah kita sisihkan nanti sebagian untuk proses penyidikan dan sisanya kita musnahkan secara prosedur yang ada. Itu dengan kenapa harus dimusnahkan, Pak? Ya karena itu barang bukti harus kita musnahkan karena apabila nanti tidak dimusnahkan, memang kita sisihkan sebagian untuk proses penyidikan dan nanti sudah SOP dan prosedur. Kita harus musnahkan sebagian, ataupun sebagian sudah kita sisihkan untuk proses penyidikan yang berlanjut. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto menegaskan, pihaknya akan memberantas jaringan peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.